Selamat datang di tutorial analisa nodal dan supernodal bersama saya Marcella. Pertama, kita harus tahu dulu dasar dari analisa nodal. P sama dengan I dikali R. Hukum Ohm biasa. Nah, dari rumus ini kita tahu kalau I itu sama dengan P per R. Kemudian, yang I masuk itu sama dengan I keluar. Misalnya saja ini itu I1, I2, I3, I4, I5. I masuk itu sama dengan I keluar. Sehingga I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Itu dasar dari analisa nodal. Kemudian kita juga perlu tahu apa itu nodal. Misalnya saja ada rangkaian seperti ini. Ya, ini yang namanya nodal. Kita pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Ini sampai sini, sampai sini. Nah, satu kabel ini namanya satu node. Kita sederhanain saja, biasa kita namain saja A. Kemudian dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Itu kita namain saja B. Kita hapus saja biar sederhana B. Jadi yang di sini, 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 yang di sini itu namanya B. Yang di sini kita namain C. Jadi yang di sini sampai yang di sini itu namanya C. Ini kita namain D. Jadi dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, satu kabel ini itu kita namain D. Jadi di sini juga kita namain D, ini juga namain D, sama semua. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan titik referensi atau titik nol. Terkadang ada beberapa buku yang mengatakan titik ground, tapi sebenarnya itu bukan ground. Kita gambarkan saja seperti ground. Untuk sederhananya. Jadi di sini sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini itu kita namakan, kita sebut saja ground. Yang memiliki volt 0. Ground bisa di mana saja sebenarnya. Bisa di node yang ini, bisa di node yang ini, bisa di node yang ini. Nah, sisa node-nya kita kasih nama. Misalnya saja node di sini kita kasih nama A, node di sini kita kasih nama B. Kemudian kita lihat di node A terlebih dahulu. Node A. Di node A ada beberapa cabang. Cabang yang ke sini, sini, sini. Yang masuk cuma 1 ampere ini saja, sisanya kita anggap saja keluar. Kalau masuk, berarti I masuk sama dengan I keluar. Keluarnya yang ini itu berarti dari volt yang A dikurangin volt yang di B dibagi sama R-nya 6. Ingat, I itu sama dengan P per R. Ditambah arus yang ke sini. Itu berarti VA dikurangin V yang di ground ini
kita 0 dibagi R-nya 2. Itu persamaan 1. Not B. Ada cabang ini ke sini dan ke sini. Untuk arus masuknya tidak ada, berarti 0. Keluarnya dari sini ke sini. Ini kita tidak perlu peduli tadi itu kita arahnya kemana. Kita lihat saja di sini, anggap saja kita belum tahu apa-apa soal not A tadi. Jadi tidak apa-apa kalau terbalik. Kalau misalnya arusnya dari sini sampai sini, berarti VB dikurangin VA. VB kurang VA. Asal kurang tujuan. Dibagi sama R-nya, 6. Ditambah sama yang keluar di sini, berarti VB dikurangin dengan reference 0 dibagi sama R-nya 7. Ditambah yang keluar di sini 4. Kita mengetahui dua variabel VA dan VB dan dua persamaan. Berarti kita bisa mengetahui berapa VA dan berapa VB. Kita selesaikan saja dari yang not A dulu. Ini kita kali 6 semua. Kali 6 semua, sehingga 6 sama dengan 6 VA kurang 6 VB ditambah 3 VA. Ini kita satukan VA-nya, jadi 6 sama dengan 9 VA dikurang 6 VB. Bisa kita sederhanain. Oh maaf, salah. Seharusnya VA dikurang VB ditambah 3 VA. Kita satukan VA-nya 6 sama dengan 4 VA dikurangi VB. Persamaan 1. Yang not B, kita kalikan, karena ini 6, ini 7, kita kalikan 42 biar hilang. 42 dikali 0, 0 sama dengan, jadi ini 7 VB dikurang 7 VA ditambah 6 VB ditambah 4 dikali 42, 128. Kita pindahkan 128-nya ke sini, minus 128. Oh, maaf, bukan 128. Nah. 4 dikali 42. 168 minus 168 sama dengan, kita pindahkan VA-nya di sini. Maaf. VB-nya kita satukan. Jadilah persamaan kedua. Kita pilih mau mengeliminasi. Ini saya kotakin dulu biar terlihat. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kita dapat menggunakan eliminasi atau substitusi seperti yang sudah diajarkan di SMA. Kita mau mengeliminasi misalnya saja VB dulu. Berarti yang ini kita kalikan 13. Yang ini kita kalikan 1.
6 dikali 13, 78, sama dengan 4 dikalikan 13, 52, PA dikurangin 13, PB. Yang persamaan kedua kita samakan saja. Supaya VB-nya hilang, kita jumlahkan. Jumlahkan minus 168 ditambah 78, minus 90. Ini kita jumlahkan, hasilnya 45 VA. Kita tahu VA itu sama dengan 2, minus 2. Oke. VA tahu minus 2, kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita substitusi. 6 sama dengan 4 VA min VB. 6 sama dengan 4 dikali minus 2 min VB. Berarti VB sama dengan min 8 dikurang 6, min 14. Kita tidak perlu khawatir ini kenapa minus. Kita balik saja ke persamaan, ke gambar pertama. PA-nya minus 2, PB-nya minus 14. Sehingga kita tahu beda potensial yang terjadi di sini itu 0 dikurangin minus 2 volt. Beda potensial yang terjadi di sini berarti 0 dikurangin minus 14 volt. Arus yang mengalir di sini itu ke arah atas. Karena di sini beda potensialnya lebih tinggi, 0. Di sini minus 2. Di sini juga arahnya ke atas. Ini ke atas, di sini ke atas. Yang di sini udah pasti ke atas. Ini udah jelas-jelas. Ini juga udah pasti ke bawah. Karena ini udah jelas ada sumber arus. Yang ini berarti arusnya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, berarti ke kanan. Misalnya ditanyakan arus yang di sini, berarti beda potensial yang di sini dikali resistor di sini. Misalnya saja deh satu contoh, I di sini kita I1. I1 ini berarti V-nya minus 2 dikurangi 0. Salah. Maksud saya 0 dikurangin minus 2. 2 dikali dengan R-nya. Maaf. I di sini berarti V per R. I itu V per R. V-nya itu 0 dikurangin minus 2. 2 dibagi dengan R-nya 2. 1 ampere. Sekian penjelasan contoh yang ini. Contoh berikutnya. Untuk contoh-contoh berikutnya, saya tidak akan menyelesaikan sampai akhir. Saya hanya akan mengerjakan sampai menemukan persamaan yang bisa diselesaikan. Contoh berikutnya ini. Di sini terlihat ada sumber tegangan. Lebih baik untuk menentukan reference node itu dilihat dari sisi minus dari sumber tegangan. Jika tidak berdasarkan itu, maka harus menggunakan supernode yang akan dijelaskan nanti. Nah, ada node ini kita sebut saja reference node karena dia berhubungan dengan minus. Kemudian ada node yang ini kita namakan saja A. Node yang sini kita namakan B. Node yang di sini kita namakan C. C. Dari sini sampai sini itu namanya juga C. Nah, yang bisa kita tahu adalah node A dulu. Di sini kita bisa tahu perbedaan potensial di sini
itu 10 volt. Sedangkan di sini 0. Berarti kan 10 volt itu sama aja V yang di sisi positif dikurangin V yang di sisi negatif. Sama dengan V yang di sisi positif adalah VA. V yang di sisi negatif 0. Kita tahu VA itu sama dengan 10. Berarti kita tidak perlu melihat not A lagi, karena kita sudah tahu VA. Kita lihat VB. Di not B. Ada 1, 2, 3 cabang. Yang masuk 5 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Ini ke sini berarti VB dikurangin 0 dibagi dengan resistornya 2. Ini ke sini berarti VB kurang VA. VB kurang VA dibagi sama resistornya 2. Kita tahu VA itu 10, kita langsung masukkan saja. 5 sama dengan VB bagi 2 ditambah VB kurang 10 bagi 2. Dari persamaan ini sebenarnya kita udah bisa mencari VB itu berapa. Kita lihat not C. Not C, ada 1, 2, 3 cabang, tidak ada arus yang masuk, 0. Sama dengan yang keluar, 5 ditambah PC kurang 0 dibagi 4 ditambah PC kurang VA dibagi 8. Kita tahu VA itu 10. 0 sama dengan 5 ditambah PC bagi 4 ditambah PC kurang 10 dibagi 8. Dari persamaan ini, kita bisa tahu VC itu sama dengan berapa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik supernodal atau supernode. Jika reference node yang tadi kita, ini soal yang sebelumnya sih, sama. Jika kalau tadi reference node-nya ada di sini, tapi bagaimana kalau reference node-nya itu ada di sini? Ini tuh beda potensial ini seperti melayang. Kita tahu tinggi di sini perbedaannya itu 10. Perbedaan tinggi, beda potensial. Beda potensialnya 10. Tetapi kan bisa di sini 2, di sini 12, bisa di sini 3, sini 13. Kita nggak tahu. Kita pundarkan saja supernode-nya. Ini kita namakan supernode. Node yang besar. Supernode ini ujungnya ada yang di sini dan yang di sini. Kita namakan salah satu ujung. Anggap saja sini A. Berarti yang di sini 10 sama dengan V di sisi positif dikurangi V yang di sisi negatif. 10 sama dengan V yang di sisi positif, itu berarti VA dikurangin dengan V yang di sisi negatif. V yang di sisi negatif, V yang di sisi negatif berarti VA dikurang 10. Yang di sini itu berarti VA kurang 10. Kemudian kita namakan node yang belum dinamain. Tinggal node yang ini. Kita namakan B. Seperti biasa, kita melihat node-node-nya. Kita lihat dulu supernode-nya. Di supernode tidak ada arus yang masuk.
Ada 1, 2, 3, 4 cabang. Kita lihat yang di sini dulu. Yang ini berarti kalau ke sini VA dikurang 0 dibagi sama resistansnya 8. Yang ini berarti VA dikurangin VB dibagi sama 2. Yang di sini habis, kita pindah yang ke sini. Yang di sini berarti ini VA kurang 10 kurang VB. VA kurang 10 kurang VB. Dibagi sama 2. Ditambah dengan VA kurang 10 kurang 0. VA kurang 10 kurang 0 dibagi dengan 4 sama dengan 0. I masuk sama dengan I keluar. Persamaan 1. Persamaan 2. Not B. Yang masuk 5, yang keluar 2. Berarti yang keluar dulu VB dikurangin. Yang ini berarti dikurangin VA kurang 10 dibagi dengan 2 ditambah VB dikurangin VA dibagi dengan 2 sama dengan yang masuk 5. Tahu 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Dan 2 variabel yang tidak diketahui, VA dan VB. Maka kita bisa mengetahui berapa VA dan berapa VB-nya. Contoh lain. Kita misalkan saja reference node-nya itu ada di sini. Berarti supernode-nya supernode-nya itu berarti sumber tegangan yang melayang, tidak menyentuh ground. Ini. Yang ini bukan supernode karena dia menyentuh ground atau reference node. Kita namakan. Nih, kita lihat dulu supernode-nya. Misalnya saja di sini A. Berarti yang di sini 5 volt itu sama dengan V yang di sisi positif dikurangi V yang di sisi negatif. V sisi positif kurangin V yang di sisi negatif. 5 sama dengan V yang di sisi positif itu VA. Dikurangi V yang di sisi negatif. Berarti V yang di sisi negatif itu sama dengan VA dikurangin 5. Seperti ini kita namakan VA kurang 5. Kemudian kita namain node-node yang lain. Berarti sini node B. Kita sudah tahu node B ini berapa. Karena ini cuma sumber tegangan, 10 volt itu sama dengan V yang di sisi positif dikurangi V yang di sisi negatif. 10 sama dengan V yang sisi positif VB dikurangin V yang sisi negatif itu 0. Berarti VB itu sama dengan 10. Nah, tinggal kita membuat persamaan yang supernode. Supernode. VA, kita lihat yang VA dulu. Ini ada 1, 2 cabang, keluar semua. Ini juga ada 2 cabang, keluar semua. Jika tidak ada sumber arus yang masuk, kita anggap saja semuanya keluar. Yang di sini dulu.
PA dikurangin VB dibagi dengan resistornya 2 ditambah VA dikurangin 0 dibagi dengan 8. Kita lihat yang di sisi satunya. Di sini berarti ada 1, 2, yang di sini dulu berarti PA kurang 5 dikurangin dengan VB 10 dibagi dengan 4 ditambah PA kurang 5 dikurang 0 dibagi 6 sama dengan 0, karena yang masuk 0. Kita sudah tahu VB itu 10. Seperti ini. Ini malah sudah saya masukkan. Ini 10. Nah, satu persamaan, satu variabel. PA. Kita bisa tahu VA-nya itu sama dengan berapa. Nah, ini contoh-contoh soal. Ada soal-soal yang bisa dikerjakan dengan, ini bisa dikerjakan dengan node analisa nodal biasa, atau dengan supernode atau supernodal. Pertama, kita menggunakan dengan analisa nodal biasa dulu, supaya sumber tegangan ini tidak melayang, dalam tanda kutip. Kita harus menghubungkan keduanya dengan reference node. Dengan begini, kita bisa tahu node di sini nilainya berapa. Yang di sini, berarti 90 sama dengan V di sisi positif dikurangi V yang di sisi negatif. 90 sama dengan V yang di sisi positif. Yang kita tahu, yang kita tanya yang sisi positif, dikurangin V yang di sisi negatif adalah 0. Berarti V yang sisi positif itu 90. Kita udah tahu di sini 90 volt. Nah, 90 volt. Yang di sini juga 60 sama dengan V yang di sisi positif dikurang V yang di sisi negatif. 60 sama dengan V yang di sisi positif. Kita sudah tahu dia 0, kurangi V yang di sisi negatif. Berarti V yang di sisi negatif itu minus 60. Jadi di sini minus 60 volt. Kemudian kita namakan node-node yang lain. Jadi 1, 2, 3, 4 node. A, B, C, D. Kita lihat dulu node A. Tidak ada arus masuk, keluar semua. 1, 2, 3. Berarti kita lihat node A. Di node A berarti VA dikurangin minus 60 dibagi dengan 4 ditambah dengan VA dikurangin VD dibagi dengan 10 ditambah VA kurang VB VA kurang VB dibagi dengan 20 sama dengan 0. I masuknya 0. Kita lihat node B. Node B 1, 2, 3, 4 cabang. Sama yang ini dulu. VB kurang VA dibagi dengan 20 ditambah dengan VB kurang 0 dibagi dengan 16 ditambah VB kurang VC dibagi dengan 8
ditambah dengan VB kurang VD dibagi dengan 5 sama dengan 0. Oh, satu lagi saya lupa jelaskan tadi. Saat kita menganalisa nodal ini, kita anggap saja keluar karena saat analisa nodal, kita anggap ini itu memiliki volt yang paling tinggi. Volt yang paling tinggi. Sehingga semua keluar. Kalau bisa dianalisakan, dianalogikan, seperti air itu selalu mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Seperti juga beda potensial, dia arus akan selalu mengalir dari beda potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kalau misalnya kita sedang menganalisa node B. Node B ini paling tinggi, berarti semua air mengalir dari B ke C, ke semua dari B, semua mengalir dari B. Kecuali ada yang masuk, itu anggap saja kayak pompa air. Nah, kemudian kita lanjut lagi, node A, node B, lalu node C. Di node C ini berarti ada 1, 2, 3 cabang. PC kurang PC dikurangin PB dibagi dengan 8 ditambah PC kurang 90 dibagi dengan 8 ditambah VC kurang VD dibagi dengan 4 sama dengan 0. Node C selesai. Ini harusnya titik 2 sudah sama dengan kita node D. Node D kita lihat ada 1, 2, 3. Ada 3 cabang node D. Pertama, berarti yang cabang pertama dulu, VD kurang VA dibagi 10. VD kurang VA dibagi 10. Ditambah yang kedua, VD kurang VB dibagi 5. VD kurang VB dibagi 5 ditambah yang ketiga, VD kurang VC dibagi 4. VD kurang VC dibagi 4 sama dengan 0. Kita tahu 4 persamaan. Kita juga tahu 4 variabel, PA, PD, PB, VC. Kita bisa mencari VA berapa, VB berapa, VC berapa, VD berapa. Dengan eliminasi atau substitusi. Itu suka-suka kalian saja, saya anggap sudah bisa. Itu pelajaran SMA. SMP malah. Nah, ini soal yang sama kayak tadi, tetapi dicoba dengan menggunakan analisa supernode atau supernodal. Pertama kita harus cari dulu supernode-nya ada di mana. Berarti supernode-nya ada di sini. Supernode ini berarti node yang hanya berisi sumber tegangan. Nah, ini supernode-nya, kita namakan salah satu node. Supaya gampang, kita namain yang tengah. V, bukan V. Kita namain saja dia X. X. Berarti yang di sini itu, jika nanti mau menamai yang bukan di sini, misalnya mau menamai yang di sini itu tidak masalah. Berarti kita mengerjakan dari sini dulu untuk mengetahui V negatifnya
V negatif si 90, kemudian V negatif si 90 itu dipakai untuk V positifnya di 60 volt. Misalnya ini kita namain aja di sini X. 90 volt itu sama dengan V positif dikurangin V negatif. 90 V positifnya kita cari, V negatifnya itu X. Berarti V positifnya itu sama dengan 90 ditambah X. Berarti ini kita namakan 90 ditambah X. Nah, yang di sini, yang di 60 volt, berarti 60 sama dengan V positif kurang V negatif. 60 sama dengan V di positifnya adalah Vx. Maaf, ini Vx. Vx dikurangin negatif yang kita cari. Berarti V di negatif itu sama aja kayak Vx dikurang 60. Ini berarti yang di sini itu namanya Vx kurang 60. Kemudian kita reference node-nya tadi belum saya tentukan. Kita anggap saja reference node-nya di tempat yang lain ya. Di sini. Nah, kita namakan di sini A, B, C. Kita lihat dulu yang di node A. Node A. VA dikurangin V di sini berarti Vx kurang 60 dibagi 4. VA dikurang, jangan lupa dalam kurung Vx kurang 60 karena ini satu kesatuan dibagi dengan 4 ditambah dengan VA kurang 0 karena itu reference node dibagi dengan 10 ditambah VA kurang VB dibagi 20 sama dengan karena nggak ada yang masuk 0. Node B. Node B ada 1, 2, 3, 4 cabang. VB kurang VA dibagi 20 ditambah VB kurang 0 dibagi dengan 5 ditambah VB kurang VC dibagi dengan 8 ditambah VB dikurangin X dibagi dengan 16 itu sama dengan Vx sama dengan 0. Node C. VC dikurangin VC kurang 0 dibagi 4 ditambah VC kurang VB dibagi 8 ditambah VC kurangin 90 tambah Vx. Jangan lupa kurung. VC dikurangin 90 ditambah Vx dibagi dengan 8. Nah, kemudian ini sama dengan 0. Supernode. Supernode ada 1, 2, 3 cabang. Kita lihat dulu yang ini. Berarti ini 90 ditambah Vx. Ini mau kasih kurung, mau nggak kasih kurung nggak masalah. Nggak pengaruh. Ini perlu kasih kurung karena ini minus. Nanti akan berubah tandanya. Ini 90 plus Vx dikurangin Vc.
dibagi dengan 8 ditambah, kita lihat yang sini, Vx kurang Vb dibagi dengan 16 ditambah yang di sini berarti Vx kurang 60 dikurang Va dibagi 4 sama dengan 0. Kita tahu 4 persamaan 1, 2, 3, 4 dan 4 variabel Va, Vb, Vc, dan Vx. 4 persamaan, 4 variabel berarti persamaan itu bisa diselesaikan. Silahkan pakai cara masing-masing. Contoh berikutnya. Nah, jika ini kita mau pakai dengan model biasa, reference node harus terletak di sini. Bisa juga terletak di sini. Yang penting berhubungan langsung dengan sumber tegangan. Anggap saja sekarang di sini. Yang di sini kita sudah tahu. 10 sama dengan V di positif kurangin V negatif. Yang kita cari V positifnya 10 sama dengan V positif dikurangin V negatifnya itu 0. Berarti V positifnya itu 10. Kita sudah tahu di sini itu 10. Berikutnya kita kasih nama masing-masing node yang lain. 1, 2. Ini dari sini sampai sini itu satu node. Ini dari sini sampai sini juga satu node. Jadi yang titik ini itu A, misalnya sini namanya ini A, ini B. Berarti sini B, 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 B semua di sini. Ini A juga, A dari sini, di sini juga A, sini sampai sini A. Kemudian kita namakan di sini C, berarti sini C, sini C, sini C. Ini juga reference, berarti dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ya. Pokoknya kabel yang masih dalam satu kabel tidak ada resistor, tidak ada apa, itu satu node. Sudah ada 3 node. Yang lain, nah, tinggal kita lihat node A. Ada 1, 2, 3 cabang. Pertama yang ke sini dulu. PA dikurangin 10 dibagi dengan 1 ditambah PA dikurangin VB dibagi dengan 2 ditambah, karena sini VA juga, VA dikurangin VC dibagi dengan 6 sama dengan 0 karena yang masuk nggak ada. Kita lihat VB, node B. Node B ada 1, 2, 3, 4 cabang. Yang ke sini dulu, berarti di sini VB dikurangin VA dibagi dengan 2 ditambah VB kurang 10 dibagi dengan 7 ditambah VB dikurangin sini 0, berarti VB kurangin 0 VB kurang 0 dibagi dengan 5 ditambah VB kurang VC dibagi 3 itu sama dengan 0 karena yang I yang masuk tidak ada sumber arus yang masuk. Node C, VC kurang VB dibagi dengan 3 ditambah VC kurang VA dibagi dengan 6 ditambah VC kurang 0
dibagi 4. 3 cabang saja, itu sama dengan 0, karena tidak ada sumber arus yang masuk. Kita tahu 3 persamaan, 1, 2, 3, dan tahu 3 variabel VA, VB, VC, berarti bisa diselesaikan persamaannya. Kita bisa tahu VA, VB, VC-nya berapa. Nah, ini soal yang sama, tetapi kita akan menggunakan supernode. Anggap saja reference node-nya itu di sini. Tidak berhubungan langsung dengan 10 volt ini. Berarti ini supernode. Kita namain salah satunya A. Anggap saja yang di sini. Berarti yang di sini itu 10 sama dengan V di sisi positif dan V di sisi negatif. 10 sama dengan V yang di sisi positif itu VA dikurangi V yang di sisi negatif, kita nggak tahu. V yang di sisi negatif sama dengan VA dikurangin 10. Berarti ini kita VA kurang 10. Kemudian kita namain node-node yang lain. Ini kita namain saja B, kita namain saja C. Nah, kita mulai menganalisa supernode-nya dulu aja. Supernode. Dari supernode ada 1, 2. Yang di ujung sini ada 1, 2. Yang di ujung sini ada 1, 2. Berarti ya total ada 4. Yang di sini dulu, berarti PA kurang VB. PA kurang VB dibagi 1 ditambah yang ini. PA dikurangin ini reference, berarti PA kurang 0 dibagi 7 ditambah yang sekarang yang di sini. PA kurang 10 kurang 0. PA kurang 10 kurang 0 dibagi dengan 5 ditambah PA kurang 10 kurang VC. PA kurang VC. Maaf, PA kurang 10 kurang VC dibagi 4. Karena tidak ada yang masuk, arus masuk sama dengan 0. Kita analisa node B. Node B berarti ada 1, 2 cabang. 1, 2, 3 cabang. PB kurang VA dibagi dengan 1 ditambah PB kurang PC dibagi 6 ditambah PB kurang 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sekarang kita analisa yang C-nya. Node C. Node C ada 1, 2, 3. 3 cabang. Yang ke sini dulu, VC kurang 0 sama dengan VC kurang 0 dibagi 3 ditambah VC kurang VB dibagi 6 ditambah VC dikurangin VA kurang 10, jangan lupa dikurungin karena nanti tandanya berubah. VA kurang 10 dibagi 4. 3 cabang saja itu sama dengan 0. Kita tahu VA, VB, VC. 3 variabel, 3 persamaan bisa diselesaikan.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke.